Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai renungan ini saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu, mari saudara kita berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini, saya siapkan dari Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 3 saudara, demikian bunyinya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu yang kita ingin renungkan. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini saudara, yaitu lihatlah juga ke atas. Lihatlah juga ke atas saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat mengendarai mobil di sebuah jalan pedesaan, seorang ayah melihat sebuah perkebunan semangka yang sedang berbuah dengan sangat lebat. Karena memang hari itu sangat panas, lalu godaan untuk mengambil buah yang bukan miliknya itu pun mulai terbersit di dalam hatinya, membuat sang ayah menghentikan mobilnya, meminggirkan mobilnya. Sambil mengendap-endap, sang ayah ini berkata kepada anaknya, "Nak, tolong awasi ya kiri kananmu. Kalau ada orang yang datang, segera beritahu kepada ayah ya, supaya bapak ambil, supaya ayah mengambil satu buah semangka itu untuk kita makan." Lalu saudara, anak itu dengan polosnya dia berkata kepada ayahnya itu, "Loh ayah, kenapa ayah tidak memintaku juga untuk melihat ke atas? Kenapa ayah hanya menyuruhku lihat kiri dan kanan? Kok ayah tidak menyuruh aku melihat ke atas?" katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seketika itu juga hati ayah itu tersentak, terpukul saudara. Akhirnya dia kembali mengurungkan niatnya karena dia sudah terlanjur malu dengan perkataan anaknya. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban itu luar biasa bukan? Rupanya anak itu masih mempunyai hati nurani yang jauh lebih jernih daripada ayahnya. Kenapa tidak saudara? Karena sang ayah itu dia hanya takut kalau perbuatannya diketahui oleh pemilik kebun atau mungkin orang lain yang sedang lewat di sana. Ia lupa saudara bahwa ternyata ada Tuhan yang memperhatikan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya yakin banyak orang yang berperilaku seperti ini, yang hanya takut terhadap apa yang dilihat orang. Ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka takut kepada orang yang melihatnya saudara. Seorang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang ingin kita lihat dari renungan inilah, peliharalah hatimu saudara. Pelihara hatimu sedemikian rupa supaya kehidupanmu tertuntun di dalam kebenaran. Ini berbicara hati saudara. Anak itu masih memiliki hati nurani yang murni, sementara ayah ini saudara, hati nuraninya sudah rusak saudara. Sehingga anak kecilnya, anak sendiri pun sudah diajari untuk melakukan kejahatan dan dosa. Lihat saudara, mari kita mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Salomo. Dia katakan begini saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa Anda? Itu merupakan cerminan hati saudara. Itu yang kita lihat. Amsal 4:23. Juga dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 3 yang kita baca tadi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi jangan pernah hanya takut kepada manusia. Lihat juga ke atas saudara. Ada mata Tuhan yang melihat kita dalam segala perbuatan yang kita lakukan.
Juga Raja Daud sendiri pun pernah berkata begini dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10 bagian A. Dia katakan begini saudara, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kalau kita adalah orang Kristen, kalau kita adalah orang percaya, kalau kita adalah pengikut Kristus, seharusnya kita harus mengerti sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan kejahatan. Hai orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Itu yang dikatakan. Jadi saudara, jadilah bijak dalam hidup ini saudara, dan senantiasalah takut akan Tuhan. Jangan takut manusia. Saya tidak tahu bagaimana saudara berperilaku, apalagi di tengah-tengah situasi ini saudara. Mungkin juga ada kesempatan untuk kita melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tetapi sebagai orang beriman, engkau tidak harus takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Karena mata Tuhan memandang, melihat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ketika itu yang kita lakukan benar, maka di atas perbuatan kelakuan kita yang benar, kita akan semakin diberkati. Tetapi ketika yang kita lakukan adalah kejahatan, di atas kejahatan itu kita akan menuai kutuk saudara. Itu yang kita renungkan pagi ini. Oleh renungan ini kita dituntun hari ini supaya senantiasa kita bijak menjalani hidup ini, bijak dalam melakukan apapun dengan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu, aktivitasmu dalam pengawasan, dalam pengertian bahwa Tuhan sedang mengawasi hidupmu. Hari ini pun ada Tuhan yang mengawasi hidup kita. Lakukan semua pekerjaanmu hari ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, karena mata Tuhan sedang mengawasi kita saudara. Itu yang kita renungkan pagi ini. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan supaya kita bisa mampu melakukan kebenaran ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi ini, untuk menolong kami supaya kami tetap menjaga kehidupan kami sebagai orang percaya dalam kelakuan, perbuatan, tingkah laku kami. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Ada banyak yang sedang mengharapkan dukungan doa. Berkatilah mereka. Yang sakit terlebih hamba doakan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah penyakit mereka. Pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Begitu banyaknya anak-anak Tuhan yang menganggur, dan mereka mengharapkan campur tangan Tuhan membantu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan itu. Bantulah mereka Tuhan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh. Ada beberapa anak Tuhan yang sampai hari ini mereka masih tetap berdoa, berjuang dan bergumul supaya mereka mendapatkan jodoh. Bukakan mereka Tuhan jalan supaya mereka menemukan jodoh mereka dengan baik. Ada juga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam rumah tangga mereka. Jamah buah kandungannya Tuhan, supaya dalam waktu Tuhan mereka boleh menemukan sukacita karena keturunan yang Tuhan karuniakan. Ada juga saat ini Tuhan, keluarga yang sedang bergumul untuk anaknya yang sudah kecanduan dengan game online dan sudah tidak ada kerinduan belajar lagi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, bantulah anak ini supaya dia boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Jamah hati dan pikirannya supaya dia boleh mendengarkan nasihat orang tuanya dan dia dibaharui oleh Tuhan. Ada juga yang sedang bergumul saat ini Tuhan, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah di rumah, belajar di rumah. Tuhan bantu mereka, beri semangat belajar untuk anak-anak kami sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan saya untuk saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara. Kami siap membantu dan mendukung saudara dalam doa. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.